Kenapa sekarang kita bilang kita kejar waktu atau waktu kejar kita? Dari dulu itu 1 menit tetap 60 detik, tidak berubah. Dari dulu itu 1 jam 60 menit, tidak berubah. Dari dulu itu 1 minggu 7 hari, tidak berubah. 1 hari 24 jam, tidak berubah. Lalu kenapa kemudian kita mengatakan waktu kejar kita atau kita kejar waktu? Jawabannya, karena kita sementara tidak fokus. Kita sementara tidak menaruh perhatian serius. Kita tidak benar-benar menaruh pandangan kita pada sesuatu tujuan yang benar dan pasti. Kita suka menunda-nunda pekerjaan. Maka di satu waktu semua hal menjadi penting. Kita sulit membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Kita sulit untuk membedakan manakah itu yang prioritas dalam hidup ini dan mana yang bukan. Akhirnya semua menjadi penting. Semua menjadi penting dan kita sulit untuk membagi waktu dengan baik. Salam. Sekali lagi salam. Saya mulai dari pertanyaan ini. 2 minggu itu cepat atau lama? 2 minggu. Cepat atau lama? Lama atau cepat? Ya tergantung. Kalau 2 minggu orang bercinta, cepat atau lama? Cepat. Tapi kalau 2 minggu orang tahan lapar? Lama. Berarti 2 minggu tergantung. Cepat atau lama. Alkitab ini tebal. Tapi kalau kita baca 1 hari 1 perikop, cukup 4 bulan selesai. Dari Kejadian sampai Wahyu. Pertanyaannya sekarang, 4 bulan cepat atau lama? 4 bulan cepat atau lama? Lama atau cepat? Cepat atau lama? Ya tergantung. Tergantung. Kalau 4 bulan itu tiap-tiap hari kita dapat uang, cepat atau lama 4 bulan? Cepat atau lama 4 bulan tiap hari dapat 1 juta? Cepat. Tapi kalau 4 bulan kita perut sakit, cepat atau lama? Berarti tergantung tergantung. Sehingga ya hidup ini tergantung orang rasa nyaman, enak atau tidak. Dan kalau begitu ada kemungkinan besar untuk orang membanding-bandingkan apa yang dia dapat kalau dia pergi ke gereja atau tidak, kalau dia menjadi orang Kristen atau tidak. Sebab 2 jam ada di hadirat Tuhan bagi orang-orang yang punya cinta, cepat itu. Tapi bagi orang yang tidak merasa itu cinta, ya lama sekali. Ya kita tergantung saja, tidak jadi soal. Tapi hidup ini, Alkitab mengatakan hidup ini paling 70 tahun. Kuat 80, tapi itu dengan telinga yang susah dengar, mata yang sudah mulai susah lihat, dan pinggang yang sakit-sakit. 70 tahun itu cepat atau lama? Ya tergantung. Ya, kalau kita hitung 70 tahun seolah-olah lama. Tapi banyak orang juga yang 70 tahun kan belum mau mati juga. Tergantung. Tapi sekiranya kalau 70 tahun itu kita buat gambaran, 1 hari mewakili 10 tahun, maka sesungguhnya waktu kita terlalu sedikit. Kalau 1 hari 10 tahun, maka Senin sama dengan orang umur 0 tahun sampai 10 tahun. Ada yang hari Senin di sini? Ada anak-anak dong Senin itu. 0 sampai 10 tahun. Selasa 11 tahun sampai 20 tahun. Ada yang hari Selasa di sini? Nah, anak-anak juga dan remaja. Oke. Rabu umur 21 tahun sampai 30 tahun. Ada yang hari Rabu di sini? Mulai nampak dalam persekutuan ini. Ada hari Rabu. Hari Kamis umur 31 sampai umur 40. Ada yang Kamis di sini? Ingat Sukamis itu. Sedikit waktu lagi. Sukamis. Saya termasuk Kamis sore. Ya. Umur 41 sampai 50 itu hari Jumat. Ada yang hari Jumat di sini? Makin banyak yang hari Jumat di sini. Makin banyak yang hari Jumat. Apalagi kalau sejumat malam. Waktunya makin dekat. Umur 51 sampai 60 itu hari Sabtu.
Sabtu. Ada yang hari Sabtu di sini, tambah banyak lagi yang Sabtu. Ingat, hari Sabtu itu waktunya sedikit sekali. Sabtu lah. Dan umur 61 sampai 70 itu hari Minggu. Ada yang hari Minggu di sini. Ingat, Suminggu. Suminggu itu. Pak Pendeta, tapi bagaimana dengan yang sudah 71 ke atas? Oh, itu tiket sudah di tangan. Pesawat saja yang cancel itu. Tiket sudah di tangan itu. Pasti berangkat. Tapi saudara-saudara yang hari Senin sampai hari Rabu, saudara jangan berpikir bahwa saudara pasti akan sampai hari Minggu. Belum tentu. Ada yang Kamis pagi sudah selesai. Tidak sampai hari Minggu. Jangan berpikir karena sekarang saudara ada di hari Rabu pagi dan Anda pikir nanti Anda sampai Minggu. Belum tentu. Ada kemungkinan sebentar pulang itu selesai. Maka sesungguhnya waktu itu terlalu sedikit. Sangat sedikit. Lalu kalau memang waktu itu sangat sedikit, karena hanya dari Senin sampai Minggu, pertanyaan yang paling baik sekarang adalah, kita kejar waktu atau waktu kejar kita? Kita kejar waktu atau waktu yang kejar kita? Kita kejar waktu atau waktu kejar kita? Ya tergantung. Ya, ada orang akan mengatakan kita kejar waktu karena sejumlah alasan. Betul. Tapi ada juga yang mengatakan waktu kejar kita dengan sejumlah alasan. Ya betul juga. Tapi lalu jawabannya seperti apa? Sederhana. Kalau kita merasa kita dikejar waktu, coba berdiri diam-diam. Kira-kira waktu akan tangkap kita kok? Tidak ya? Atau kalau yang merasa dia sementara mengejar waktu, apakah nanti dapat? Tidak dapat juga. Lalu, kenapa sekarang kita bilang kita kejar waktu atau waktu kejar kita? Dari dulu itu 1 menit tetap 60 detik. Tidak berubah. Dari dulu itu 1 jam 60 menit. Tidak berubah. Dari dulu itu 1 minggu 7 hari. Tidak berubah. 1 hari 24 jam. Tidak berubah. Lalu kenapa kemudian kita mengatakan waktu kejar kita atau kita kejar waktu? Jawabannya, karena kita sementara tidak fokus. Kita sementara tidak menaruh perhatian serius. Kita tidak benar-benar menaruh pandangan kita pada sesuatu tujuan yang benar dan pasti. Kita suka menunda-nunda pekerjaan. Maka di satu waktu semua hal menjadi penting. Kita sulit membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Kita sulit untuk membedakan manakah itu yang prioritas dalam hidup ini dan mana yang bukan. Akhirnya semua menjadi penting. Semua menjadi penting dan kita sulit untuk membagi waktu dengan baik. Dan karena itu waktu kita terlalu sedikit. Sekarang ada musuh di depan. Terus saya dengan Pak Edwin, kami siap senjata mau perang lawan musuh di depan. Kami lagi merayap dari satu bangku ke bangku yang lain siap perang. Dan tiba-tiba Pak Edwin injak saya pun kaki. Tiba-tiba Pak Edwin injak saya pun kaki. Saya marah atau tidak? Saya marah atau tidak? Ya tergantung. Tapi saya ingin katakan begini. Ada kemungkinan saya marah. Betul. Tapi karena ada musuh dan kita mau perang, tidak ada waktu untuk marah. Tidak ada waktu. Coba kalau kita duduk biasa-biasa, tiba-tiba Pak Edwin injak saya pun kaki. Lu salah mata kok. Ya minimal begitu. Minimal. Berarti kalau sementara ada musuh, ada fokus, ada perang, tidak ada waktu untuk orang berkelahi. Angkat tangan yang tukang berkelahi di sini. Kalau kita tukang berkelahi, sesungguhnya kita masih ada waktu untuk kita pakai berkelahi, bukan perang. Waktu yang terlalu sedikit ini tidak ada waktu berkelahi. Tidak ada waktu untuk omong orang punama karena waktunya terlalu sedikit, terlalu sedikit.
Tidak ada waktu untuk bersantai-santai karena waktunya terlalu sedikit. Tidak ada waktu untuk membanding-bandingkan kekayaan satu dengan yang lain. Tidak ada waktu. Kenapa? Waktu kita terlalu sedikit. Maka karena waktu yang terlalu sedikit ini, fokus. Sekali lagi, tidak ada waktu untuk berkelahi. Tidak ada waktu untuk tersinggung. Tidak ada waktu. Tidak ada waktu untuk memperbaiki apa yang kita rasa begitu penting bagi hidup ini. Kalau di luar Tuhan, waktu kita sekarang semata-mata harus difokuskan kepada sesuatu yang baik bagi perjalanan ini ke masa depan. Saudara-saudara, dengan demikian kita akan sampai pada sebuah sikap di mana kita mengatakan, memang waktu itu kalau kita kasih tinggal 1 detik, ya dia berlalu. Maka harus isi tiap-tiap detik itu dengan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu di situ. Jangan coba-coba sia-siakan waktu yang sedikit itu. Kenapa? Ada Tuhan di situ. Karena ada Tuhan di situ, maka setiap waktu yang kita tinggalkan, setiap waktu yang kita sia-siakan, kita sementara menyia-nyiakan Tuhan di situ. Karena orang yang percaya terus akan mengatakan, Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya pernah mengatakan di sini, kalau ada oto jalan dari sini ke Soe itu oto terbalik, tinggal 2 orang yang hidup, yang satu orang percaya dan yang satu bukan orang percaya. Yang orang percaya akan mengatakan, untung Tuhan saya selamat. Tapi yang orang tidak percaya akan mengatakan, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Saudara lihat bahwa satu kejadian di satu waktu yang sama, orang bisa memberi 2 pernyataan yang beda. Yang percaya akan mengatakan untung Tuhan, dan yang tidak percaya akan mengatakan untung. Semua yang hadir dalam gedung kebaktian ini, pengakuan kita selalu apa? Untung Tuhan atau untung saya? Untung? Untung? Yakin? Yakin? Kalau yakin kita uji. Harus diuji. Memang benar bahwa kita ingin punya pengakuan untung Tuhan. Berarti Tuhan yang bekerja. Satu saat Yesus berkhotbah begini. Barang siapa mau mengikut aku, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yang 2 itu saya tidak mau omong, saya omong yang satu. Menyangkal diri. Menyangkal diri itu kalau pakai bahasa Kupang bilang, bukan beta. Bukan beta, tapi Tuhan. Maka pertanyaan yang paling penting sekarang untuk kita menguji diri. Pertanyaannya begini, siapa yang bangun itu gedung kebaktian Agape itu? Jawabannya, bukan beta, tapi Tuhan. Padahal kita memberi 2 miliar. Jawabannya bukan beta, tapi Tuhan. Padahal kita yang bekerja, kita yang segala macam, kita yang segala macam. Siapa membangun? Bukan beta, Tuhan. Tapi ada orang kita tanya, siapa yang bangun itu? Bukan beta. Tanya saya. Bukan beta. Kalau batu bisa bawa omong, batu juga nanti kasih tahu. Apa yang ingin saya katakan? Kita tergoda untuk merampas kemuliaan Allah. Kita tergoda untuk merampas kemuliaan Tuhan. Bayangkan bahwa ada satu orang miskin datang di hadapan kita, tidak punya pakaian, tidak punya makanan. Semua mati, penyakitan lagi. Terus kita menolong dia dan tanpa sadar satu saat dia berproses, dia menjadi berhasil, dia sangat penting dan kemudian orang bicara dia pun nama di mana-mana karena mengagumi dia. Dan berita itu akan sampai ke telinga kita. Apa pernyataan kita? Kita akan mengatakan, itu hari datang sini semua mati. Untung. Saya kira untung Tuhan. Untung ada yang begitu di sini. Sedikit lagi gubernur NTT akan dilantik. Saya tidak tahu siapa. Tidak usah omongnya itu. Saya tidak tahu siapa yang akan dilantik. Tapi tiba-tiba setelah jadi gubernur, kita ini dia pun ketua tim pemenangan, tim sukses. Terus beliau naik mobil itu, lupa togor kita. Kira-kira apa yang kita omong?
Sebenarnya dia tidak jadi gubernur. Untung ada yang begitu di sini. Tidak ada waktu untuk merampas kemuliaan Allah. Tidak ada waktu. Waktu kita terlalu sedikit. Berhenti di puku-puku dada. Nanti dada sakit. Berhenti. Mari maju ke depan. Untung Tuhan. Sekali lagi. Untung. Banyak kali kita berdoa. Kami hamba-hamba Tuhan berdoa bagi orang sakit. Dan orang itu menjadi sembuh. Dan orang itu bersaksi di mana-mana. Dan setelah dia bersaksi, kami bilang begini, waktu datang, semua mati. Untung. Bayangkan kalau tiap-tiap orang mengatur dan menghitung jasa-jasanya kepada manusia dan Tuhan. Sampai kapan? Ingat, hari Jumat tuh. Jumat. Sabtu, apalagi yang malam Minggu. Tidak ada waktu. Tidak ada waktu. Maka kita sampai pada pembacaan ini. Pembacaan ini konteksnya sederhana. Bahwa Petrus ingin memberi gambaran bahwa kemudian orang-orang percaya akan berhadapan dengan sejumlah hal yang betul-betul mengganggu kehidupan mereka. Penganiayaan, penjara, kesakitan, fitnah, dan segala macam hal yang buruk. Dan nats pembimbing tadi mengatakan penghakiman itu, keadaan yang tidak enak itu dimulai dari dalam rumah Tuhan sendiri. Kalau penghakiman dimulai dalam rumah Tuhan sendiri dan kita hampir-hampir tidak bisa menguasai diri untuk itu, bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah mengenal Tuhan? Maka dia mulai kalimat dalam pembacaan tadi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sudah dekat. Karena itu, kuasai dirimu, jadi tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara-saudara, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya, semua akan selesai. Kalau saudara merasa cantik hari ini cantik, akan selesai itu kecantikan. Coba bayangkan kita hidup di 40 tahun mendatang. Selesai itu kecantikan. Kalau Anda juga merasa agak buruk sedikit, nanti selesai juga. Ya. Kekayaanmu, ya selesai juga nanti. Dan bagi mereka yang merasa miskin, selesai juga nanti. Selesai. Kalau saudara sementara dalam keadaan senang sekarang, ya itu kesenangan nanti selesai juga. Dan kalau saudara sementara berada dalam kesusahan sekarang, ya itu susah dan selesai juga. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesimpulannya sederhana, hidup ini akan berakhir. Hari Jumat, semua habis. Pertanyaannya, ketika hidup di dunia ini selesai, kita di mana? Tidak mungkin pulang pisau, tidak mungkin. Dua saja, surga atau kita yang duduk hari ini di sini nanti pi mana? Surga atau neraka? Yang pergi ke surga boleh angkat tangan. Terima kasih. Yang mau pergi ke neraka boleh angkat tangan. Terima kasih. Yang tidak tahu dia mau pi surga atau pi neraka. Serius itu. Dan ketika kita mengatakan surga menjadi tempat kita akan pergi, pasti kita mulai dengan pikiran ada sukacita hidup bersama Tuhan di surga, dari kekal hingga kekal, dari selama-lamanya hingga selama-lamanya. Senang? Senang kalau bersama Yesus di surga dari selama-lamanya sampai selama-lamanya? Senang? Senang? Yakin? Kalau yakin, siapa yang mau mati sekarang supaya langsung dengan Kristus di surga? Benar bahwa kita punya keyakinan itu.
Tapi kalimat Rasul Paulus menjadi penting. Bagiku mati adalah untung. Tapi kalau masih diberi kesempatan hidup, Kristus. Kalau mati untung, bebas dari semua. Bebas dari utang, bebas dari istri pun cerewet, beda dari muka-muka asam, begitu. Tapi kalau masih diberi kesempatan hidup, Kristus. Waktunya terlalu sedikit. Kalau diberi kesempatan hidup, bukan hidup untuk omong orang punama, bukan hidup untuk iri hati. Tidak ada waktu untuk iri hati. Waktu kita terlalu sedikit. Dan karena itu Petrus melanjutkan, karena segala sesuatu itu sudah dekat waktunya, maka satu, kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu. Kuasai dirimu. Apa maksud kuasai diri? Kuasai diri itu selalu berkaitan dengan apa yang menjadi tindakan kita. Apa yang menjadi tindakan kita? Semua orang bertindak, tapi tindakan itu selalu dimulai dari dua hal. Satu, orang bertindak karena reaktif. Ada sesuatu dari luar mengganggu dia dan dia bereaksi, bertindak juga. Tapi ada orang bertindak karena dia punya cita-cita ke depan, dia punya sebuah pandangan yang baik ke depan. Dan karena itu dia mau bertindak. Sama-sama bertindak. Tapi motivasi tindakan itu berbeda. Kenapa berbeda? Bahwa kalau orang selalu bertindak mulai karena sesuatu yang terjadi di luar dirinya, ada stimulan di luar dirinya, ada gangguan yang sampai ke dia dari luar dirinya, maka dia sesungguhnya orang-orang yang tidak bisa menguasai diri. Kenapa? Karena itu reaktif. Orang yang reaktif itu, dia punya contoh gampang. Dia baru sampai rumah, capek-capek, lihat semua tersiram, istri ada pipa cerita di tetangga per rumah, dia langsung marah. Itu reaktif. Dia melihat sesuatu di luar dirinya, terganggu, dan mulai marah-marah. Itu reaktif. Reaktif itu adalah sebuah tindakan buru-buru karena waktu sudah terlalu dekat. Sebenarnya dia mau datang di gereja, sudah belum ada orang, terus lama-lama lihat, maka diburu-buru. Waktu sudah sangat mepet. Itu reaktif. Reaktif itu bisa berkaitan dengan, saya tidak mau kerja gara-gara lihat itu orang pemuka. Begitu. Itu reaktif. Lihat dia pemuka sebetulnya kison ada berkat. So dia mati di mana kok? Kalau perlu dia ikat batu di leher dan ditenggelamkan di Tedis. Begitu. Itu reaktif. Reaktif itu adalah sebuah pernyataan kira-kira begini. Reaktif, orang yang reaktif itu selalu mengatakan begini, saya paling tidak suka dengan orang yang titi-titi. Jadi kalau ketemu orang yang selalu mengatakan, beta paling suka dengan manusia yang itu reaktif. Kok dia yang begitu, kok kita yang pusing begitu? Saya paling tidak suka dengan orang yang terlalu cerewet. Mungkinkah orang yang begini akan tenang? Tidak mungkin. Kenapa? Tiap-tiap hari dalam perjalanan hidupnya dia akan bertemu dengan orang cerewet, dan setiap kali orang cerewet dia yang setengah mati. Reaktif sekali. Saya paling tidak suka dengan orang yang tukang senyum-senyum sendiri. Apalagi kalau dia pegang HP. Itu reaktif. Saya paling tidak suka lihat orang yang suka sinis. Itu reaktif. Saya paling tidak suka kalau tengah hari panas baru orang pakai baju hitam, celana hitam, jas hitam. Kayak itu pendeta itu.
Itu reaktif, dia pun nama. Dan orang yang seperti itu sulit menemukan ketenangan. Kenapa? Dia selalu akan berespon terhadap sesuatu yang di luar dirinya. Masing-masing kita berpikir, dia reaktif atau tidak. Dia reaktif atau tidak. Karena supaya orang bisa menguasai diri, pertanyaan ini penting bagi dirinya, yaitu orang yang tidak reaktif, yang bisa menguasai diri, dia akan mulai dengan pertanyaan, siapakah saya? Siapa saya ini? Oh, saya yang di Menobe, pekerjaan pendeta. Pekerjaan ini, jawaban ini baik, tapi sangat lemah bagi orang yang berjalan menuju masa depan. Pertanyaan siapakah saya sangat berkaitan dengan jawaban yang kita tentukan. Jawaban yang kita tentukan ketika kita tidak lagi dengan orang-orang yang kita kasihi, apa yang nanti mereka bicara. Contoh bagi bapak-bapak, apa menjadi harapan kita ketika satu saat kita tidak lagi duduk dengan anak-anak kita. Kita rindu anak-anak kita mengucapkan apa tentang kita. Apakah anak-anak kita akan mengatakan, bet pembapa tuh sangat mengasihi beta? Atau itu anak dong akan mengatakan, beta pembapa tuh sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit marah. Marah kok sedikit-sedikit. Kita yang tentukan dari sikap kita setiap hari. Coba Anda bayangkan sekarang bahwa hari ini saudara tidak ada di sini, hari ini saudara tidak ada dalam persekutuan saudara, hari ini saudara tidak ada di rumah saudara, hari ini saudara tidak ada dalam kumpulan saudara. Apa yang mereka bicara tentang saudara? Kita punya sikap menentukan itu. Jangan sampai ada orang bilang begini, aduh puji Tuhan, syukur karena dia tidak datang. Kita yang tentukan. Bagi suami-suami, ketika satu saat tidak lagi bersama istrimu, apa yang akan diucapkan oleh istrimu? Kita yang tentukan. Saya pun suami itu penuh dengan kasih sama ke Pak Menobe. Ya. Atau nanti yang istri bilang begini, bosan cepat bapak datang sedikit bosan mati. Kita yang tentukan. Saudara tahu bahwa jawaban ini begitu penting bagi orang-orang yang terus akan berjalan dan memahami waktunya terlalu sedikit. Kenapa? Jangan sampai kita dikenal sebagai orang yang hanya sekedar tukang cari masalah. Jadi ketika nama Pak Menobe disebutkan, oh itu laki-laki yang tukang cari masalah itu. Begitu. Kita menentukan. Atau kita akan dikenal sebagai orang yang yang tukang menyelesaikan masalah. Kita menentukan jawaban itu. Dan karena kita menentukan jawaban itu ada di depan. Orang fokus terhadap apa yang di depan itu. Tidak ada waktu bagi dirinya untuk reaktif terhadap orang lain. Pernahkah tidak kita merasa, saya kasih contoh ini di mana-mana. Orang lain yang beli motor, kita yang tidak sono di rumah. Pitanya dulu itu dia cash, kok dia kredit itu. Reaktif dan orang begitu tidak akan tenang dalam hidupnya. Tolong pikirkan satu tujuan yang besar dalam hidup ini. Bertanya siapa saya? Kita hidup bertetangga dan orang lain yang makan daging ayam. Lantas kita bilang, anak dong picek itu ayam kampung, kok ayam potong itu. Kita tidak bisa menguasai diri. Lalu ketika kita tidak menguasai diri, kita akan berusaha mengatakan kita lebih dari orang lain. Lebih dari orang lain. Tapi satu saat seorang sahabat mengatakan kepada saya begini,
Bagi orang-orang yang selalu merasa lebih dari orang lain, lebih dari orang lain, sebenarnya bukan karena dia memang lebih saja. Mungkin dia ada lebih juga. Bukan karena dia lebih saja. Tapi kemungkinan besar dia tahu bahwa pada dia ada sejumlah kekurangan-kekurangan. Dan karena itu dia sengaja buat lebe-lebe untuk tutup itu kekurangan-kekurangan. Siapa yang selalu merasa lebih dari orang lain, bukan saja karena memang dia lebih, tapi juga dia sadar bahwa pada dirinya ada kekurangan-kekurangan, maka dia harus berbuat lebe-lebe supaya menutupi kekurangan-kekurangan. Lebih itu bahasa Indonesia. Lebay itu juga bahasa Indonesia. Lebe itu juga bahasa Indonesia. Selesai. Dan anak-anak muda tambah sepotong. Lejo. Lejo itu apa? Tidak usah lebe-lebe. Biasa saja. Sederhana saja. Dan itu tanda kita menguasai diri. Kenapa? Suhari Jumat. Nah. Waktu terlalu sedikit untuk bertindak lebe-lebe. Biasa saja. Sederhana saja. Biasa. Pas-pas. Waktu terlalu sedikit. Supaya apa? Kalau kamu bisa menguasai dirimu, kamu menjadi tenang. Itu kata firman tadi. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Tenang itu apa? Saya baca kamus. Dan tenang itu berkaitan dengan keadaan yang tidak bergelora. Ke laut itu. Kalau dia pas, wih, laut pun tenang lah. Keadaan yang tidak cetar membahana. Gitu. Yang tidak bergelora. Keadaan yang tidak tergesa-gesa. Keadaan yang tidak gugup. Keadaan yang tidak gelisah. Itulah tenang. Jadi kalau sekarang ini saudara gugup, sebenarnya saudara belum menemukan ketenangan. Ada orang cerewet. Tapi kita bilang, lu doa makan ya. Lu sembarang selalu kira. Dan sesungguhnya itu orang belum menemukan ketenangan dalam hidupnya. Dia butuh tenang. Ada yang begitu di sini? Tidak ya? Oke. Berarti tenang itu berkaitan sekali dengan bertenang-tenanglah. Tenang. Tenang, tidak usah tegang. Itu berkaitan sekali dengan menenangkan. Berkaitan sekali dengan penenangan. Dan itu berkaitan sekali dengan arti kehadiranmu. Apakah kita hadir sebagai penenang? Atau menjadi pemicu, provokator, dan seterusnya. Hanya itu. Kita aman-aman, mama yang mulai lu datang ini yang ini. Kesetan datang dari segala penjuru. Itu dia pemasalah. Tenang. Sekali lagi, tenang. Tapi tenang di sini tidak sama dengan malas tahu. Tenang tidak sama dengan malas tahu. Lu atur di situ. Dan pasti akan pakai kata ini. Parsetan. Tidak tahukah Anda bahwa parsetan terdiri dari dua kata? Parsetan itu terdiri dari par yang artinya cocok, kawan, soulmate, par, dan setan yang artinya setan. Maka yang tukang ngomong parsetan berarti cocok dengan setan. Tapi tidak ada yang begitu di sini, Kenapa? Kata parsetan itu selalu diucapkan pada saat orang sudah sangat tidak terima lagi. Parsetan. Dan di situ pasti tidak akan ada ketenangan. Sederhana saja. Saudara-saudara, saya mengajar bagaimana cara berkhotbah kepada para penatua, diaken, beberapa pendeta, bagaimana cara berkhotbah. Terus ada satu poin kecil di situ. Itu poin bilang begini, cari waktu yang tenang.
Cari waktu yang tenang itu saya bagi dalam dua bagian. Satu, tenang dari hiruk pikuk. Jangan sementara orang ada pesta-pesta baru lu piteng-teng baru bilang, tolong kau tenang, kita ada bikin khotbah nih. Nah itu agak makan puji sedikit tuh. Tidak begitu bukan. Tenang yang dimaksud tidak lagi hiruk pikuk. Maka beberapa orang bilang begini, paling enak buat khotbah itu di tengah malam atau pagi hari ketika kita baru bangun tidur dan semua lagi tertidur. Paling hanya ada satu dua suara ngorok tapi tidak terlalu mengganggu. Ya, itu waktu. Tapi yang kedua, pastikan bahwa keadaan batinmu sementara tenang. Saya bilang begini, jangan coba buat khotbah pada saat Anda sementara marah. Jangan. Kalau berani buat khotbah pada saat Anda sementara marah, di atas ini semua orang salah semua. Dan pas saya marah, saya pun mata di dia terus begini. Tolong kalau bikin khotbah, pastikan bahwa kita tidak sementara marah. Pastikan bahwa kita tidak sementara benci. Pastikan bahwa kita tidak sementara dendam. Pastikan bahwa kita tidak sementara iri hati. Maka bagi suami-suami yang sementara mau buat khotbah, padahal ada bakal lain dan depu istri, dia harus cari depu istri dan mengatakan hal ini. Mama, beta minta maaf mama supaya tenang, suka beta kerja son enak kalau baca Petrus sambil dengar mama, aduh apa gitu tuh, son enak gitu. Tapi jangan dia bilang begini, mama lu tunggu kalau itu buat khotbah habis itu bahaya itu. Ya bahaya. Pak Pendeta, bagaimana saya bisa begitu? Orang yang saya marah ini sekarang dia di Surabaya, Pak. Apa saya mau bikin khotbah malam hari ini saya harus ke Surabaya, Pak? Tidak usah. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Tapi bukan untuk tidur Tutup pintu, berdoa minta ampun, baru buat khotbah. Bagus, aman, beres. Kalau tidak, kemudian ketidaktenangan ini membuat kita munafik. Dan munafik itu selalu mempertontonkan penipuan. Saya khotbah di mana-mana, orang bilang itu pendeta tuh kalau khotbah. Saya bilang dong, kamu belum hidup dengan saya 1 minggu. Jangan sampai kamu hidup dengan saya 1 minggu terus kamu bilang, bah pendeta juga begitu. Pastikan bahwa kita tidak marah, itu tenang. Satu saat, Pak kalau begitu saya tidak marah karena mana? Ya memang manusia diciptakan dengan satu rasa yang dia pun nama marah. Justru kalau manusia tidak pernah marah, itu dia bukan manusia. Tapi kalau hidup hanya marah-marah, ya juga sama. Lalu apa yang harus kita katakan? Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Dia bilang begini. Istri Ayub datang dan kecewa sekali dengan penderitaan Ayub. Terus dia bilang begini. Masihkah engkau percaya kepada Tuhanmu? Kutukilah dia dan matilah. Tapi apa jawab Ayub? Ayub bilang begini. Engkau bicara sama seperti perempuan gila. Apakah engkau hanya mau menerima yang baik dari Tuhan dan yang tidak baik engkau tidak mau terima? Terus dia tutup ayat itu dengan kalimat ini. Dalam semuanya itu, Ayub menjaga tidak memperbuat dosa dengan mulutnya. Dia marah tapi tidak buat dosa. Apa bedanya? Bedanya di sini. Dia marah dia pu istri pu sifat, tidak marah dia pu istri punya badan. Kalau saya ini tukang ngomong orang pun nama, dan papa mama ingin marah saya pun sifat yang suka ngomong orang pun nama. Jangan marah saya pun badan. Kalau tidak ketemu saya di mana-mana, kalau tidak, setiap kali nama saya disebutkan, kita tidak. Dan satu saat kalau tidak bisa saja terjadi, nama siapa? Nama siapa? Manobe. Manobe dong, semua begitu. Semua. Padahal hanya satu saya punya omong orang. Tapi akhirnya saya pun semua kena. Terus Manobe, orang mana itu? Orang timur. Oh, timur dong begitu.
Timur semua begitu. Nah, itu tuh yang buat dosa dengan mulut. Tapi kalau marah saya karena saya omong orang, baik, itu kasih di situ. Bayangkan kalau seorang istri marah suaminya, atau seorang suami marah istrinya, dan dia bukan saja marah sifatnya, dia tidak suka lihat mama, paling suka lihat mama pemuka. Lalu istrinya harus kemana? Suaminya mau kemana? Dan mau dibawa kemana rumah tangga kita? Gitu tuh. Marah dia pun sifat, bukan marah dia pun badan. Sebab marah dia pun badan akan nanti bilang begini, lu de lupu mama sama sa. Gitu ya. Terus pasang orang apa? Orang timur sama sa. Kesian Itu hari beta su bilang, jangan coba-coba kawin orang timur. Sekarang lu terima. Coba kalau itu hari lu dengar beta, pasti sekarang lu lebih susah dari yang sekarang. Ya, marah dia pusifat, cukup. Pastikan bahwa kita sementara tenang. Pastikan. Supaya apa? Supaya apa? Kalimat ini sederhana. Kuasai dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Berdoa. Pesannya sederhana. Tidak boleh berdoa sementara tidak tenang. Tidak boleh. Pastikan tenang baru berdoa. Kenapa? Kalau orang yang tidak tenang dan berdoa, dia akan berdoa begitu rupa supaya Tuhan ikut dia pun mau. Orang yang tenang baru berdoa, dia akan pastikan dia ikut Tuhan pun mau. Tapi orang yang tidak tenang berdoa, akan berdoa begitu rupa supaya Tuhan ikut dia punya mau. Nah, kita sekarang kalau berdoa untuk ikut Tuhan pun mau atau Tuhan ikut kita pun mau? Kalau paksa Tuhan ikut kita pun mau, sesungguhnya kita butuh obat penenang. Kita lagi kurang tenang. Saudara-saudara, dalam banyak catatan dalam cerita kitab suci mengatakan, karena imanmu besar, maka jadilah. Jadilah. Tolong taruh perhatian di jadilah. Jangan taruh perhatian di imanmu. Kenapa? Saya ingin mengganggu saudara-saudara bahwa iman membawa kita sampai kepada Tuhan, tapi keadaan kita ditentukan oleh Tuhan. Kalau Tuhan bilang jadilah, jadilah. Kalau Tuhan bilang maaf, tidak jadi, ikut Tuhan pun mau. Bukan karena iman. Iman itu mengantar kita datang kepada Tuhan. Saudara bangkrut, saudara sakit, karena saudara beriman, saudara bawa itu ke Tuhan. Itu iman, membawa kita pada Tuhan. Tapi sembuh atau tidak, mati atau hidup, Tuhan tentukan. Bukan iman kita yang menentukan. Maka ketika satu saat kita berdoa, dan doa kita tidak terjawab seperti yang kita mau, bukan karena kita kurang iman, tapi karena Tuhan menentukan lain. Logikanya, tidak semua doa yang kita doakan pasti terjadi menurut kehendak kita. Kenapa? Iman hanya mengantar kita kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi selanjutnya, Tuhan menentukan itu bagi kita. Dan itu kelebihan Tuhan. Khotbah pada saat kebangkitan di sini, saya bilang begini, Maria tidak dapat lihat Tuhan, tidak kenal Tuhan, karena dia mencari Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang hidup. Terus saya tanya, kita cari Tuhan yang mati atau Tuhan yang hidup? Cari yang hidup atau mati? Hidup. Oke. Kalau memang kita cari Tuhan yang hidup, HP itu barang mati atau barang hidup? HP. Mati atau hidup? Mati. Maka jadilah menurut apa yang kita mau. Motor itu barang mati atau hidup? Jadilah menurut apa yang kita mau. Oto barang mati atau hidup? Jadilah menurut apa yang kita mau. Tuhan itu mati atau hidup? Tidak bisa ikut yang kita pun mau, karena dia hidup.
Dia menentukan bagi kita. Tapi banyak orang rindu Tuhan menjadi mati untuk ikut dia pun mau. Bukan ikut Tuhan pun mau. Maka jadilah tenang supaya kita berdoa dan tunduk kepada apa yang Tuhan mau atas kita. Kedua, tetapi yang terutama adalah kasih. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Kan dia bilang begitu. Jadi kalau suku kuasa diri jadi tenang, pertama bisa berdoa dengan baik, yang kedua bisa melakukan kasih. Tapi ini ayat hati-hati sekali. Kenapa hati-hati? Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Banyak orang memberi tafsiran seolah-olah kalau dia banyak kali buat kasih, maka dia pun dosa akan ditebus satu-satu. Begitu ya. Jadi kalau dia pun dosa ada 10, dia bikin kasih ada 5, berarti dia pun dosa tinggal 5. Tidak begitu. Saya coba pelajari dan kemudian saya menemukan ini. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Itu berkaitan dengan kalau Anda selalu melakukan kasih, tidak ada kesempatan untuk kita melakukan dosa. Makin banyak berbuat kasih, makin sedikit kesempatan melakukan dosa. Makin banyak melakukan kasih, makin sedikit kesempatan buat dosa. Tapi kalau tidak melakukan kasih, makin besar kemungkinan ada dosa di situ. Lakukanlah kasih sebanyak mungkin, supaya makin kecil kesempatan kita melakukan dosa. Kasih itu berkaitan dengan penerimaan terhadap orang lain. Sikap kita terhadap orang lain. Dan seorang sahabat mengatakan ini kepada saya, boleh dicatat, sebentar boleh muat di status. Tidak apa-apa. Kalau ada orang membalas yang baik dengan yang baik, itu karakter manusiawi. Manusiawi. Kalau ada baik, kita balas dengan kebaikan manusiawi. Namanya aci buat baik di beta toh, beta buat baik manusia. Kalau ada orang buat yang tidak baik, kita balas dengan yang baik. Itu karakter ilahi. Kita difitnah, kita digosipkan, kita diancam, dan kemudian kita membalas dengan kebaikan. Ada karakter ilahi di situ. Tapi kalau orang membalas yang jahat dengan yang jahat, itulah karakter setan. Baik balas baik, manusiawi. Yang tidak baik dibalas dengan kebaikan, Allah. Tapi yang jahat dibalas dengan jahat, setan. Kita di bagian mana? Renungkanlah. Kita di bagian mana? Jangan sampai kita berkata-kata tentang Tuhan, tapi karakter iblis yang ada pada kita. Jangan sampai begitu. Yang berikut, berdoa, kasih. Ketiga, menyampaikan firman. Jika ada orang yang berkata-kata, baiklah dia berkata-kata tentang firman Tuhan. Maksudnya begini, semua yang akan menjadi hal, semua yang akan menjadi bagian dari apa yang kita katakan, semua yang akan menjadi keputusan, berkacalah kepada yang firman Tuhan katakan. Bukan tentang apa yang kita pikirkan, bukan tentang apa yang kita rancangkan, bukan tentang apa yang kita idam-idamkan. Maka kalau saudara ingin berkhotbah, jangan pikir mau omong apa baru cari bahan Alkitab yang pas dengan kita mau omong. Tapi baca dahulu Alkitab, baru temukan pesan-pesan di situ. Sejumlah orang SMS saya, Pak Pendeta, ini ada ulang tahun, ini kira-kira saya baca dari mana ya Pak? Kok mau khotbah apa? Saya mau omong karena dia tuh orangnya begini. Berarti Alkitab yang nanti akan datang setuju dengan dia pun mau. Begitu. Kita baca Alkitab dulu, baru Alkitab yang akan mengatakan apa. Bukan kita pikir mau omong apa, baru Alkitab datang setuju dengan kita pun mau. Tidak. Tidak.
Jadi Pak Pendeta, saya harus baca dari mana? Baca dari Alkitab, Baca dari mana lagi? Hanya itu. Menyampaikan firman, bukan menyampaikan keinginan. Bukan menyampaikan apa yang dia mau. Karena kita percaya Allah berkata-kata lewat firman-Nya. Terus yang terakhir, kalau kamu bisa menguasai diri, kalau kamu bisa tenang, bukan saja kamu bisa berdoa, melakukan kasih, menyampaikan firman, tetapi juga kamu akan melayani sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan. Siapa di sini ada karunia boleh angkat tangan? Atau balik, siapa di sini yang tidak ada karunia boleh angkat tangan? Tidak ada juga. Kalau begitu pertanyaannya ganti. Siapa di sini yang tidak tahu ada karunia atau tidak? Firman Tuhan berkata, tiap-tiap orang yang diciptakan dilengkapi dengan karunia-karunia yang Tuhan kasih. Tiap orang, semua orang. Dan karunia itu dibagi dua. Ada karunia-karunia motivasi. Paling banyak tertulis dalam Roma pasal 12. Dan ada karunia-karunia manifestasi. Paling banyak tertulis dalam pertama Korintus pasal 12. Kalau karunia motivasi itu mengajar, menyanyi. Kalau karunia manifestasi itu tunjuk ini lampu listrik mati. Karena memang dia pun tombol. Maksudnya begini, yang bisa untuk menjamah, menyembuhkan dan seterusnya. Itu karunia manifestasi. Dan tiap-tiap orang ada. Maka kalau kamu bisa menyanyi, itu karunia. Tolong jangan di kamar mandi saya baru menyanyi. Tolonglah, di sini juga ada. Hari ini saya tampil pertama ini. Karena saya merenungkan ada karunia menyanyi di saya. Gitu. Kalau kamu punya karunia untuk apa lagi? Karunia untuk mengajar. Berikanlah dirimu sebagai pengajar anak-anak Pak. Tapi Pak Pendeta, saya ini karunia dimakan, Pak. Itu juga karunia kok. Kalau itu bukan karunia itu. Begitu. Tiap-tiap orang Tuhan kasih, bukan Tuhan tidak kasih. Maka pada kita dipastikan selalu pasti ada karunia. Pergunakanlah. Amin. Amin.